Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita melanjutkan materi persilangan monohibrid. Yang kemarin kita membahas tentang dominasi penuh. Sekarang kita membahas dominasi tidak penuh atau yang lebih terkenal dengan intermediate. Dominasi tidak penuh atau intermediate adalah salah satu bentuk perkawinan silang antara dua individu yang memunculkan fenotip baru pada F1 atau keturunan pertama. Yang mana fenotip baru dari F1 itu tidak sama dengan fenotip kedua induknya. Suatu misal, disilangkan antara buah berbiji bulat dengan buah berbiji kisut. Ternyata pada keturunan pertamanya menghasilkan semua buah yang berbiji lonjong. Contoh soal, disilangkan antara buah berbiji bulat dalam kurung B besar B besar dengan buah berbiji kisut dalam kurung B kecil B kecil. Pada keturunan pertama atau F1 dihasilkan buah berbiji lonjong dalam kurung B besar B kecil. Tulislah A. Genotip dan fenotip P1, B. Genotip dan fenotip F1, C. Genotip dan fenotip F2, D. Rasio genotip dan rasio fenotip F2. Sebenarnya pada peristiwa intermediate ini hampir sama, bahkan memang sama dengan yang dominasi penuh. Cuman yang membedakan di sini nanti, kalau kejadian ini pada dominasi penuh, maka keturunan pertamanya dihasilkan buah berbiji bulat, yaitu genotipnya B besar B kecil. Tapi karena ini bersifat intermediate, meskipun genotipnya B besar B kecil atau bersifat heterosigot, tapi fenotipnya lonjong atau berbiji lonjong. Nah, yang mana berbiji lonjong ini, fenotip biji lonjong ini tidak sama dengan fenotip kedua induk, yang mana kedua induknya itu berbiji bulat dan berbiji kisut. Nah, ini suatu contoh. Ada contoh yang lain lagi, misalnya ada bunga berwarna merah disilangkan atau dikawinkan dengan bunga berwarna putih. Maka pada keturunan pertamanya tidak menghasilkan warna merah ataupun tidak menghasilkan warna putih, tapi menghasilkan warna merah muda. Itu juga termasuk sifat intermediate. Bagaimana cara mengerjakannya untuk persilangan intermediate? Sama dengan cara mengerjakan yang dominasi penuh. Kita lihat dulu, P1-nya kita tulis. B besar dikawinkan dengan B kecil biji bulat dengan biji kisut. Kemudian kalian tulis gametnya seperti biasa. B besar berarti gametnya B besar, B kecil gametnya B kecil. Kemudian F1 dari kedua gamet itu digabung menjadi B besar B kecil. Nah, disinilah yang membedakan dengan yang dominasi penuh. Munculnya fenotip baru dengan genotip B besar B kecil, tapi fenotipnya lonjong. Kemudian dilanjut, P2, F1 disilangkan F1. B besar B kecil lonjong disilangkan dengan B besar B kecil lonjong. Gametnya B besar, B kecil, kemudian yang satunya B besar B kecil. Kemudian kita lanjut untuk mencari keturunan keduanya.
Sama persis, gamet kita tulis B besar B kecil, B besar B kecil, kemudian disilangkan, B besar dengan B besar menghasilkan B besar B besar, B besar dengan B kecil menghasilkan B besar B kecil, B kecil dengan B besar menghasilkan B besar B kecil, B kecil dengan B kecil menghasilkan B kecil B kecil. Nah, rasio genotipnya ada 3 macam genotip, yaitu B besar B besar, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Perbandingannya B besar 1, B besar B kecil 2, B kecil B kecil 1. Nah, yang membedakannya dengan dominasi penuh di sini nanti rasio fenotip, yaitu bulat, lonjong, kisut. Bulat 1, lonjong 2, kisut 1. Ini untuk rasio fenotip persilangan intermediate. Tapi kalau persilangannya ini dominasi penuh atau tidak intermediate, maka tidak muncul lonjong, tapi muncul fenotip bulat dan kisut. 3 dibanding 1.